MBG ini kalau sangat erat kaitannya, bahkan di berbagai negara dimasukkannya ke dalam, ini tidak dipisahkan ke dalam biaya atau anggaran pendidikan. Jadi itu jadi satu. Kenapa? Karena itu embed mereka. Kalau perutnya kosong tidak bisa nih mikir di sekolah. Saya tanya dong, gimana? Suka gak makan ikan? Tahu gak jawabannya apa? Apa coba tebak? Suka? Saya juga pikir jawabannya itu. Suka nggak suka? Jawabannya, oh ini tuh ikan. Saat MBG diberikan, datang ke sekolah, anak-anak lagi makan, orang tua juga ikut nganter, datang ke sekolah bilang, stop program ini, stop, tarik piringnya, tarik traynya, program ini nggak baik, jangan dimakan. Ayo, enggak tuh. Ayo saya tantang, berani nggak? Jadi yang paling hangat beli yang tadi sempat disinggung sama Anggi, ketua BEM UGM yang ya. UGM. Itu kan punya tagline yang namanya maling berkedok gizi. Asik. Oke, selamat datang kembali ke podcast kita, Produktif Hangout. Gi, hari ini kita bahas apa, Gi? Aduh, hari ini kita lagi bahas isu yang lagi panas nih, Pak. Wih, panas terus kayaknya ya. Iya, ini kayaknya dari 6 bulan yang lalu masih panas terus nih. Panas gerah, Gi. Bahas apa, Gi, kita, Gi? Asli udah 16 padahal ya. Bahas apa kita hari ini? Hari ini kita bahas tentang MBG yang mana Apa tuh MBG? ya, kata anak UGM itu adalah maling berkedok gizi. Wow. Itu kata ketua BEM UGM. Oke, kata ketua BEM UGM. Iya, tapi kan kita nggak terlalu paham lah soal ini. Nah, maka dari itu kita sekarang kehadiran pakarnya langsung, Iya. pakar bidang kebijakan publik khususnya di ketahanan pangan. Benar. Kita berikan apresiasi lah ke Bli Dewa. Udah mau main ke kita. Gimana kabarnya, Bli? Sehat, Bi? Sehat dong. Sehat pasti ya. Tahu gak kenapa sehat? Kenapa? Karena makannya MBG. Karena tidak beracun dan tidak berkedok. Oh. Kirain kan, kenapa ngakunya sehat? Karena di sebelahku. Kenapa? Pak Cacat, Pak. Tidak sehat dalam Iya, fisik. kirain sehat lah orang sebelah kau katanya kan. Oke, jadi Bli Dewa Ninggi kenapa kita undang di sini? Karena saya terutama itu sangat senang satu dengan tulisan-tulisan beliau. Oke. Terus yang kedua argumentasi-argumentasi beliau yang menurut Benar, saya benar. sangat amat rasional gitu. Benar. Untuk bisa menjelaskan framing-framing tentang MBG yang selama ini berkeliaran di sosial media. Iya. Tapi emang bola liar banget MBG ini gitu. Bli Dewa apa kabar dulu? Baik, sehat. Sehat tadi ya. Sibuknya apa sekarang, Bli? Sekarang sibuk pengangguran saya. Wah, ini jawaban-jawaban Orang sukses nih. Orang sukses. Orang sukses jawabannya pengangguran gitu. udah nggak butuh uang. Ya, udah nggak butuh uang, udah Iya. santai jadi bos. Nganggur nih katanya. Duit ngalir. Saya kira sibuk ini Bli, nge-tackle framing-framing negatif Bli. Oh enggak ya? Itu nggak perlu di-tackle. Nanti semakin rakyat bergizi itu hilang yang kayak gitu. Iya, semakin pintar semakin hilang ya. Gitu. Nah, Bli, menyikapi banyak hal yang terjadi, kita mulai dari hal yang paling basic dulu, Bli. Apa tuh? MBG itu penting nggak sih, Bli? Dan kenapa Di di Indonesia ya harus ada program MBG? Kita Iya, mulai dari betul. situ dulu deh. Karena banyak banget pertanyaan tentang itu. Kalau dibilang penting atau enggak, kita itu berangkat kan selalu dari masalah. Masalahnya apa? Benar. Gitu loh. Masalahnya itu adalah stunting dan kurang gizi. Oke. Oke. Lalu masyarakat kita itu, mohon maaf, secara edukasi juga masih kurang, gitu loh. Oke. Nah, permasalahan itu bukan baru-baru ini aja, permasalahan itu sudah lama. Oh. Dan itu bukan permasalahan di Indonesia aja sebagai negara berkembang, tapi di negara maju pun juga demikian. Iya. Oh, iya. Kenapa saya bilang demikian? Dan karena di negara maju pun itu sudah ada MBG dan sejak Oke. lama. Contoh, negara maju apalagi sih yang ada MBG? Amerika, Oke. Udah ada. Perancis, Jerman. Teman. Wah, negara Eropa yang sosialis, negara kapitalisnya Amerika pun Udah ada ada. MBG. Oke. Gitu. Kalau di Perancis bahkan dulu ya tempat saya sekolah, tempat saya kuliah, itu MBG-nya dulu ada wine-nya. Oh, MBG ada wine. Asik ya. Asik dong. Tapi sekarang enggak lah. Gitu. Nah, itu negara-negara maju aja ada MBG. Nah, mereka yang sudah maju dan mau maintain dia punya quality of citizen, dia masih punya MBG. Nah, kita
yang 25 sampai 30% anak-anak sekolah kita berangkat dengan perut kosong, masa nggak ada gitu loh. Oke, benar. Gitu. Makanya MBG itu sangat amat penting. Kenapa? Karena itu syarat. Nah, MBG itu syarat. Kan rame tuh Pak Menteri Bappenas bilang MBG lebih penting karena itu syarat utama. Apa sih syarat utama? Perutnya kenyang. Iya, benar. Perutnya kenyang orang bisa kerja, perutnya kenyang orang bisa belajar, berpikir. Iya, bisa belajar lebih baik. Betul gitu loh. Itu common sense buat saya sih. Gitu. Benar. Iya. Tapi berarti itu cukup penting lah untuk kita Bukan pendidikan. cukup, sangat penting. Harus malah beli ya. gitu. MBG jangan teman-teman lihat cuman ngasih makan ya. Orang suka cuman kasih makan gitu loh. Iya. Tapi ada multiplier effect yang menurut saya magnitude-nya besar banget. Oke. Dari penyerapan lapangan pekerjaan. Oke. Lawan kerja. Satu SPPG ada 47 sampai dengan 47. Itu yang bekerja. Oke. Plus 3 orang ahli gizi, 1 akuntan, 1 kepala SPPG. Itu ada 50. Di lapangan kerja terbuka gede jadi. Yes, itu dari 1. Belum itu yang langsung. Ya. Yang tidak langsung apa? Supplier, petani, Benar. UMKM, koperasi. Itu perlu kita hitung juga. Yang tidak langsung apa lagi? Orang tua dari peserta didik tersebut. Itu kan perlu dihitung. Ya. Oke. Pengeluarannya biasanya untuk anaknya gitu beli ya. Betul, gitu loh. Tapi yang paling berdampak pasti di situ ya, lapangan kerja dan hasil pertanian yang dulu misalnya cuman sebulan nih bisa ngejual 20 kilo. Ini gara-gara MBG berjalan itu bisa 3 kali lipat ternyata, Pak. Yes. Oh, penjualannya gitu Iya. ya. Yes. Oke, menarik. Makanya magnitude-nya besar banget dari segi ekonomi, dari segi sosial dan pendidikan. Dan ini project itu jangka panjang, bukan harapannya apa sih? You kasih makan anak you hari ini tap, besok jadi Einstein kan enggak gitu loh. Makan 10 aku Bang. Sering di framing begitu sih Iya. beli. Tapi beli ini ngomongin studi ke beberapa negara. Oke. Kemarin tuh sempat rame tuh Nggi. Iya. Tentang wah Indonesia studi MBG-nya ke India. Iya. Which is kita tahu beli Yang kita India tahu. itu padahal kan sebenarnya orang-orang India itu orang-orang yang memegang banyak perusahaan besar di Amerika ya. Pinter-pinter. Pinter-pinter, Bahkan, canggih-canggih. Mas, ada siapa yang bilang kalau kalian mau punya perusahaan yang maju, Belajar dari dari orang India. Kenapa tuh belajarnya dari India? Karena orang-orang India tuh pinter-pinter seperti itu, makanya Karena dapat MBG, bro. Nah, wow. Karena dapat MBG itu. Ya, tapi kemarin tuh beli di framingnya kayak seolah-olah India itu kan kotor. Karena India kan, itu iya menjijikan gitu. Wah, kenapa sih Indonesia higienis lah makanannya dan sebagainya gitu. Pertanyaannya, India berhasil apa enggak beli menerapkan MBG gitu. Sampai kita studi banding ke situ. Nah, kita tuh selalu terjebak sama definisi yang kualitatif. Orang kita tuh demen banget gitu. Iya. Baik, buruk, berhasil, tidak, tinggi, rendah. Tapi kita tidak punya ukuran yang jelas apa itu baik buruk, apa itu tinggi rendah, apa itu berhasil atau tidak. Oke. Itu dulu kita dudukin. Apa sih parameter berhasil atau tidaknya gitu loh. Nah, kalau dari beli, contoh paling sederhana adalah yang pertama, apa yang dihit dari MBG ini? Apa targetnya? Targetnya adalah salah satu yang paling gampang kita bilangnya Sustainable Development Goals. Oke, SDGs. Itu ada zero hunger, ada kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup, ekonomi dan lain-lain. Itu yang kita hitung. Oke. Nah, di berbagai negara, di sejumlah negara, sejumlah tuh bisa bilang 100 lebih atau 120-an, beli lupa angkanya sekarang. Negara-negara yang sudah menjalankan MBG, ada koalisinya. Koalisi makan bergizi gratis dunia. Oh, ada. Ada. Nah, ini kebanyakan aktivis Indonesia, teman-teman Indonesia yang pinter-pinter ini, yang kritis-kritis ini, itu beli nggak tahu. Mereka tuh tahu apa enggak sih? Ini tuh ada koalisi makan bergizi gratis dunia. Di bawah Sekretariat United Nations World Food Program, namanya School Meal Coalition. School Meal Coalition. Oke. Udah 40 apa 50 ya. Dulu waktu Indonesia mau join itu masih 70-an negara. Sekarang sudah sekitar 140 mungkin. Udah 2 kali lipat ya? Sudah 20 kali lipat. Nah, pertanyaannya di negara-negara tersebut apa hasilnya? Hasilnya nih, kalau beli bisa summary ya. Pihak United Nations World Food Program bilang MBG adalah investasi terbaik yang pemerintah suatu negara dapat lakukan. Oke. Untuk SDM-nya. Terbaik gitu loh, untuk SDM-nya. Dan itu
Mereka kan ngomong itu nggak ngasal, bro. Iya. Mereka ada datanya papernya. pasti ya? You bisa download, beli bisa kasih habis ini, gitu loh. Iya, iya. Dan beli nggak tahu ini tuh teman-teman tuh baca ini atau tidak, gitu loh. Yang banyak ngekritik ini beli ya. Betul, gitu loh. Tapi beli kadang ya udahlah gitu loh. Mungkin ya memang beli semakin yakin, oh kita butuh MBG nih beneran nih kalau kayak gini. Gitu loh. Gitu. Jadi ya itu loh. Kita perlu ada dasar ngomong baik atau buruk. Ya. Misalnya kayak gini. Itu teman saya bilang gitu. Katanya begini gitu. Teman you itu 5% dari populasi bukan gitu loh. Kalau teman you cuma 1-2 atau keluarga you cuma 5 atau 20 orang, itu mewakili jumlah populasi enggak? Dikit banget ya. Dikit banget gitu loh. Oke. Itu sih yang penting sih menurut gue sih. Ya. Sampai kemarin tuh yang lebih ekstrim tuh ini beli. Katanya dana pendidikan ya, ini dana pendidikan dipotong untuk MBG gitu. Dan mereka tuh ngebandingkannya dengan negara maju tuh adalah negara yang mementingkan pendidikan dan kesehatan, bukan MBG dan sebagainya seperti itu. Ya, mikirnya nih masih sektoral banget gitu beli. Nah, makanya kita butuh pencerahan nih dari Beli Dewo, bener nggak sih faktanya kalau dana pendidikan, bener nggak sih faktanya kalau dana pendidikan tuh dipotong buat MBG. Terus yang kedua, memang MBG dan pendidikan itu dua hal yang terpisah ya. Apakah itu sebenarnya dua hal yang sebenarnya berkaitan gitu? Dan gimana tuh beli? Oke. Dan masih banyak saking bedanya itu sampai orang bilang kayak boleh nggak MBG ini duit aja gitu. Kalau misalnya satu MBG itu satu kan 15.000 ya. Nah, boleh nggak kasih aja mama 450.000, masa kayak gitu? Ya, balik lagi ke awal yang tadi Beli sempat utarakan ya, bahwa harusnya MBG itu dilihat bukan sebagai biaya, Oke. tapi sebagai investment. Kenapa? Karena MBG ini kalau sangat erat kaitannya, bahkan di berbagai negara dimasukkannya ke dalam, ini tidak dipisahkan ke dalam biaya atau anggaran pendidikan. Jadi itu jadi satu. Kenapa? Karena itu embed mereka. Kalau perutnya kosong tidak bisa nih mikir di sekolah, gitu loh. Jadi ini nih masuk harusnya ke dalam hitungan anggaran pendidikan. Makanya kalau nggak salah kemarin sempat di padu-padankan kan gitu. Memang itu sebenarnya seperti itu, harusnya mindsetnya seperti itu gitu loh. Bukan terpisah-pisah. Bukan gitu, terpisah-pisah gitu loh. Jadi satu kesatuan, harusnya diakuin itu sebagai dana pendidikan. Bagaimana guru sekarang kan jangankan muridnya, gurunya juga ngerasakan kan, butuh MBG kan, bahkan gurunya akhirnya pada minta. Karena jangankan untuk yang belajar, untuk yang mengajar aja kalau perutnya kosong nggak enak gitu loh. Dia tidak konsen, dia tidak apa gitu loh. Itulah kenapa harusnya mindsetnya adalah ini investment di bidang sumber daya manusia dan tidak terpisahkan dengan pendidikan. Seperti itu sih harusnya. Yang dirimu bilang apa tadi, Nggi? Yang guru honorer itu, Nggi? Itu nanti di pertanyaan. Nanti di pertanyaan aja ya. Iya. Jadi nanti di akhir kita ada sesi ngebacain berita-berita yang punya sentimen negatif, Beli. Sama kita bacain komen-komen haters. Ini seru tuh gitu. Nanti terakhir ya, kita terakhir tanya. Nah, ini Beli, selanjutnya nih Beli, ada statement kemarin, menurut saya dari, ya bisa kita sebut, mungkin public figure ya, bukan? Ya public figure kali ya. Siapa? Guru Gembul lah, kita sebut nama lah. Jadi Guru Gembul tuh ada bilang, MBG itu haram karena mengambil hak orang miskin. Kenapa makan bergizi gratis itu mengkonsumsinya itu menjadi haram? Yang pertama, itu makan bergizi gratis itu mengambil hak dari fakir miskin, dari hak-hak mereka atas kesehatan, atas pendidikan, dan atas makanan untuk diserahkan kepada orang-orang yang sangat kaya dan sudah mampu. Gini, tahun 1990 atau 1991 Beli lupa. Indonesia itu sudah meratifikasi hak anak internasional. Hak anak internasional dunia. Apa sih yang ditandatangani atau ratifikasi? Itu adalah quality of education, quality of life ya. Jadi dua itu. Jadi negara Indonesia memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan kualitas hidup. Nah, turunannya adalah itu. Di situ tidak ada kualitas anak orang miskin, tidak. Kualitas anak orang sedang-sedang saja itu nggak ada. Tapi kualitas semua anak. Baik si kaya dan si miskin. Semuanya berarti rata. Nah, cek lagi definisi anak tuh dari umur berapa sampai umur berapa? Sampai SMA.
15 tahun ya. Enggak, 18 ya? Oh, 18 ya? 18 tahun. Oh, Sampai iya. SMA. Nah, kita nih jadi negara nih, itu wajib. Kita tidak boleh memilah-milih, oh yang si A, si yang dapat, yang B, Nggak boleh jangan. beda-bedain Nggak boleh gitu. beda-beda dong. Kan kita sudah meratifikasi itu. Kita harus tanggung jawab. Dan negara pun tidak boleh membeda-bedakan. Iya. Negara ini hadir bukan untuk si miskin aja, tapi Iya. untuk si kaya juga. Benar. Makanya secara filosofi, MBG ini wajib menawarkan kepada seluruh anak, Ah. baik itu ibu hamil, ibu menyusui ya, yang dalam kandungan Iya, maupun betul. sampai SMA, sekolah swasta, sekolah negeri, SLB, sekolah agama, semua wajib. Oh. Namun, ada namunnya. Iya. Kalau sekolahnya merasa mampu, dan sekolahnya, saya sudah dapat MBG, sekolah saya boarding, oh sekolah saya udah bagus banget, saya tidak perlu, kasihlah ke yang lain. Boleh bro. Oh, gitu boleh? Boleh. Gitu loh. BGN itu tidak memaksa, you harus wajib ini, enggak. Sekolah juga kan tahu diri. Karena Gitu. ada tuh meme-nya tuh. Biasa makan pizza suruh makan ubi. Iya. Padahal, Bukan padahal perbaikan ubi, gigi. padahal ubi Bergizi. lebih sehat. Iya. Daripada pizza. Gitu. Iya, benar. Itu jadi gitu. Negara secara prinsip wajib tidak boleh memilah-milih. Iya. Namun sekolah atau PM boleh opt out. Boleh untuk boleh menolak. aku tidak mau menerima. Oh, tapi Aku sudah cukup, aku sudah layak, sekolahku sudah punya infrastruktur makan gratis di sekolah. Kami tidak perlu, silahkan kasih yang lebih yang lain, Nah, itu yang lebih boleh. layak gitu. Iya. Ini kan kalau ini di Indonesia mohon maaf kebalik nih. Oh sekolahnya mampu, oh aji mumpung nih ambil aja deh. Malah begitu. Malah begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Gitu juga. loh. Karena Karena emang emang hak beli ya. Iya. Seharusnya semua siswa itu memang harusnya dapat. Betul. gitu. Negara secara prinsip tidak boleh. Masa dibeda-bedain? Katanya negara ini hadir untuk semua. Benar. Ya, malah kemarin tuh ada kalau nggak salah beliau bilang ya negara harusnya memikirkan sistemnya, kalau yang kaya ya nggak dapet gitu beliau ngomongnya. Oh ya. Orang kaya kan ya, dia mampu gitu. Makanya jadi- guru gemul itu bilang kan kayak Kasihan nih yang jadi orang kaya disalahin ya. Padahal dia kaya atas jeripayahnya sendiri. Benar, Terus apa masih disalahin malah. Iya beli. miskin ditindas, kaya disalahin. Nah, tapi beli ini lanjut lagi nih beli. Sorry nih beli, banyak banget soalnya beli yang mau kita tanya beli. Karena emang gatal banget. Iya, gatal banget gitu nanyanya. Sebenarnya pengen klarifikasi aja, biasa beli anak muda beli. Karena kan kita juga Ya, belajar lah, ya, banyak sambil lebih belajar paham. gitu. Jadi yang paling hangat beli yang tadi sempat disinggung sama Anggi, Apa? ketua BEM UGM yang ya. BEM UGM. Itu kan punya tagline yang namanya maling Berkedok berkedok gizi. gizi. Ini adalah rezim Prabowo Subianto dengan program MBG, bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Kita sebenarnya mau nanya aja sih ke Bli, sebenarnya seberapa ideal sih sudah sistem dari makan bergizi gratis di Indonesia ini secara kebijakan Bli ya, Iya, kebijakan, sistem implementasi. Karena beliau tuh bilang kenapa maling berkedok gizi, contoh misalnya SPPG itu kan sebenarnya harusnya didemokratisasi gitu, siapapun berhak punya SPPG. Benar. Tapi ini kok malah lebih banyak, ya sorry ya, maksudnya institusi tertentu Iya, gitu yang iya, mengkapitalisasi betul. itu. Benar, karena di beberapa daerah itu adalah ya para pejabat yang memiliki itu gitu. Nah, contoh di mana Gi? Gak berani saya. Yang intinya punya berapa SPPG? Nanti ya, kita pokoknya bahas. ada lah 40-an gitu. Ya, ya, Nah, ya. nah itu yang disoroti gitu. Memang itu sebuah realitas yang terjadi. Dan bahkan di daerah kelahiranku juga kayak gitu, rata-rata yang memiliki dapur MBG dan sebagainya itu adalah kayak DPR, Iya. bahkan kayak pejabat-pejabat tertentu atau kayak kayak coklat gitu-gitu gitu. Iya. Artinya sebenarnya gue paham juga sih apa yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini adalah bentuk kritik sebetulnya ya, Iya. walaupun memang pada akhirnya membuat bias jadinya hal-hal lain, mengeneralisir kalau MBG ini malah nggak penting, MBG ini nggak perlu. Perlu gitu. mana-mana ya gitu. Jadi pertanyaan tanggapan Pertanyaannya saya. adalah gimana Bli, pandangan Bli dengan kita yang baru berjalan mungkin setahun Bli ya? Setahun lebih lah. Setahun lebih lah proses implementasinya. Menurut Bli, apakah kita sudah ada dalam kondisi keidealan itu atau masih ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita perbaiki gitu? Kita coba lihat lagi apa itu, kita dudukan lagi parameternya apa sih, Oke. gitu loh. Parameter baik buruknya tuh apa sih? Gitu. Contoh nih dari segi quantity aja dulu, dari segi quantity
Brazil itu butuh 10 tahun lebih untuk mencapai target penerima manfaat sebanyak yang dia miliki sekarang. Oke, 10 10 tahun. tahun tuh ya. Iya. Kita berapa? Setahun kurang. Udah tercapai target Bli. Sudah lebih dari Lebih yang malah Brazil. ya. Udah lebih dari ya. target ya? Lebih yang dari Brazil. Oh, udah bener. Iya. Oke. Itu secara kuantitas. Secara kualitas, apa yang bisa langsung diukur? Coba beritanya nih kembali. Apa parameter quality yang bisa diukur untuk program MBG dalam jangka pendek? Berhasil atau tidaknya nih Bli ya? Nah, kalau dari aku nih ya, Ya. mungkin kenapa MBG ini masih dianggap gagal dan sebagainya dan masih konotasinya negatif banget, itu karena banyak yang keracunan itu, Bli. Nah, Oke, ini saya menarik nih. suka benar. banget nih sama Iya, iya, kata-kata menarik ini. nih. Nah, karena gini. Sepakat. Nah, bahkan gini, angkanya itu 0,0006, Iya, 16 atau 6% gitu. Hmm. Nah, tapi di komentar itu pada orang bilang ada, ya tapi itu kan nyawa, satu nyawa itu sangat berharga gitu. ya banyak tuh berapa sih? Ya, dari seluruh jumlah ya. Iya. Saya kembali lagi. 4,5 juta ya, Bri? Kita itu suka banget. Gini, kita itu perlu adil sejak dalam pikiran. Saya tuh suka banget pakai kata-katanya Pramudia tuh. Kita itu sebagai manusia perlu adil sejak dalam pikiran. Gitu loh. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus punya clarity. Iya. Apa yang kita berpikirkan, apa yang kita ucap, itu harus sejalan. Patokannya apa? Harus punya parameter yang jelas. Baik buruk itu parameternya apa. Banyak sedikit parameternya apa. Benar. Banyak itu parameternya apa? Makanya saya tanya. Mau dibandingkan dengan apa? Let's say dibandingkan kan dengan total penerima manfaat. Kalau dibandingkan dengan total penerima manfaat, berapa nilainya? 4,5 juta. 0,0000 Iya. dari sekian miliar yang sudah dikasih kan? Iya. Sedikit atau banyak? Dikit banget sih sebenarnya. Banget kan? Nah, Oke, orang nggak terima. Iya, tapi coba lihat negara lain gitu. Negara lain tahun lalu, negara mana harusnya kita belajarnya ke Jepang, lihat gitu. bukan ke India. Bukan ke India gitu. Di Jepang masih ada yang meninggal. Sampai detik ini Bli ya? Kasusnya itu ada sekitar hampir 10. Oh. Karena apa? Karena school meal-nya dia. Karena keracunan terkait school meal-nya dia. Meninggal, mau mengacu ke Jepang, Bos. Yang diagung-agungkan operational excellence dan lain-lain. Mereka aja sampai meninggal ya. Meninggal. Harusnya, terus kemarin ada meme kan, perbandingan MBG di Singapura, apa. Tahu gak waktu meme itu keluar, seminggu sebelum atau seminggu sesudah ada keracunan di Singapura? Enggak, keracunan di Singapura, di MBG-nya. Berarti karena konotasi negatif, media-media dan orang-orang tuh jadi suka menggorengnya berarti Betul, gitu loh. Itu waktu pas meninggal di Jepang tuh nggak ada tuh yang minta stop MBG-nya, enggak. Iya. Kenapa? Di Jepang dari dinasti Meiji, bro. Udah menjalankan Udah itu Bli ya? 120 sampai 130 tahun mereka menjalankan. Ada yang meninggal tuh. Oke. Gitu. Apa? Jadi mau bandingin pakai apa gitu. Benar. Harusnya studi banding ke negara lain. Tahu gak kalau belajarnya itu sudah ke Inggris, Jepang, Cina, India, Brazil, apalagi you name it, Amerika, Perancis, Belanda. Kan nggak tahu mereka gitu loh. Iya. Nah, berarti yang bisa kita ambil adalah yang sebenarnya salah itu bukan programnya tapi yang dapurnya itu kan seharusnya dievaluasi dan sebagainya. Betul, dan Kenapa itu bisa keracunan? setahu saya bagian tegas banget ya. Bahkan waktu pas keracunan di Sulawesi itu sampai ada garis polis line tuh. Di stop bener-bener. Kita juga nggak main-main sama apa namanya nyawa orang. Gitu. Benar. Apalagi ini kan anak bangsa kan. Betul kan, tujuannya bener-bener kita mau mencerdaskan, kita mau bikin bergizi. Nggak mungkin dong sengaja sampai ada makan beracun. Pemerintah sengaja meracuni. Ya ampun, saya tahu itu kayak. Tapi lucunya tuh apa coba? Bi? Yang atas kan beracun nih kan. Nah, tapi di FYP yang keduanya, gurunya pada ngambilin makanan. Maksud aku guru kan orang pinter. Masa ngambilin makanan yang dianggap beracun gitu? Saya punya cerita nih. Ini menarik banget. Saya nggak mau nyebut sekolah. Saya mau nyebutnya paling tenaga pendidik. Oke, tenaga pendidik. Jadi saya waktu itu datang waktu awal-awal MBG di roll out. Saya datang ke proses distribusi di sekolah nih. Iya. Terus biasa deh guru-guru tuh pada sambil pas makannya datang dia ngintip-ngintip tuh kan. Makanannya. Terus saya lihat, saya kebetulan di belakang gurunya ngintip.
sama guru sebelahnya cek makannya apa, melatnya apa. Terus dia buka, itu hari pertama dia dapat. Oh, ini tuh makanan 4 sehat 5 sempurna kayak gini. Baru tahu. Baru tahu. Baru tahu. 80 tahun Indonesia merdeka. Baru tahu. Rasanya Itu 2 jam, hanya 2 jam dari Jakarta. makasih. Ini Pak Kacang 2 jam dari Jakarta gitu, Pak, daerah. Saya ini mana nih? Ini mana tuh? Bisa ditebak Gi. Kalau ke utara kan udah pasti laut. anak muridnya nih. Saya datang, kebetulan menunya waktu itu ikan. Oke. Cuman di gulai apa di apa gitu saya lupa. Saya tanya dong, gimana? Suka gak makan ikan? Tahu gak jawabannya apa? Apa tuh? Apa coba tebak? Suka? Saya juga pikir jawabannya itu. Suka nggak suka? Jawabannya, oh ini tuh ikan. Astaga. Baru tahu berarti maksudnya beli ya, baru tahu ikan gitu ya. Jadi kan cuma nampak di gambar buku doang. Ikan. Oh ini tuh ikan. Itu saya nangis di situ. Iya. Ya Tuhan, kita 80 tahun merdeka loh. Tapi ya akhirnya gini, yang ya kita bilang kan kayak anak-anak SD, SMP yang maksudnya kayak sarapan itu susah dan kayak ya makan sehari sekali atau sebuah gara-gara MBG ini jadi bisa makan bareng. Bahkan yang kalau aku yang kena banget tuh adalah yang dia dapat MBG tapi dia nggak mau makan, dia mau bawa itu ke rumah untuk ngasih ke neneknya. Itu dia. Itu lebih. Saya ya kalau ngelihat padahal ada beberapa juga bro yang saya lagi datang kebetulan di sana, terus ketahuan ngebawa pulang. Seharusnya kan dia SOP tidak boleh dibawa pulang. Tapi dia mau gimana? Pasti kenapa dibawa pulang? Ya buat ibu di rumah, ya buat adik di rumah. Terus gimana? Kita ya pada nggak boleh dibawa pulang. Kenapa? Sebenarnya bukan karena apa-apa, resiko juga kalau nggak dimakan di situ. Nanti kenapa-napa dibawa pulang, entah kotor, entah apa, keracunan kita lagi. Kita nggak tahu di jalan ada apa gitu. Benar. Itu yang kayak gitu-gitu gitu. Makanya sebenarnya super bahaya itu. Iya, cuman mau gimana buat orang tua keluarga sesusah itu. Gitu. Ya, makanya kita mau empati tapi resiko juga segede itu. Nih, saya itu nggak pernah melihat orang-orang yang ribut-ribut ini di sosial media bilang program ini harus di stop. Ketua BEM yang ribut berani datang ke sekolah saat MBG diberikan, datang ke sekolah, anak-anak lagi makan, orang tua juga ikut nganter, datang ke sekolah bilang, stop program ini, stop, tarik piringnya, tarik traynya, program ini nggak baik, jangan dimakan. Ayo, nggak tuh. Ayo saya tantang, berani nggak? Saya antar ke sekolah, yang lagi pada makan. Menurut kalian kan, yang teman-teman di SCBD ini nih, yang duduknya di ruangan AC, kan, nyaman. MBG nggak bagus. Stop program ini pemerintah sengaja ngeracunin. Ayo saya bawa ke SPPG, datang, bilang program ini tidak baik, stop makannya, jangan, ini beracun. Berani nggak bilang kayak gitu? Jangan cuma berani bilang keluar-keluar di SCBD, duduk ber-AC, enggak lah. Kalau you emang adil sejak dalam pikiran, lakukan. Datang, suruh stop. Langsung turun ke tempat, benar. Gitu, perjuangin itu, jangan cuma keluar-keluar gitu loh. Nggak ada yang berani, kenapa? Karena rakyat benar-benar butuh bro. Tapi emang benar Pak. Aku pernah bilang ini dan hal ini yang bikin di sesi kita season pertama Pak. Aku bilang tuh kayak kita tuh sebenarnya nggak adil. Karena ketika negara berbuat buruk, kita tuh senang menggorengnya. Tapi ketika negara berbuat baik, kita diem. Kita tuh nggak mau. Nah, ketika kita menyampaikan kebaikan negara, kita tuh udah nggak bajer. Iya benar. Skemanya kayak gitu. Nah, aku pernah bilang sudah itu. tugasnya negara. Iya, sudah kewajiban negara. Jadi menurut aku kayak nggak bisa kayak gitu, bro. Nah, kalau kau mau ngeburuk-buruk, kalau ada buruk mau kau gede-gedein, ketika ada sesuatu yang baik, kau juga harus bantu gitu. Nah, bahkan salah satu teman kita bilang, aku wajar. Gara-gara itu. Iya. Langsung di label ya. Di label. Langsung cair ya. Gih, wajah lu nih pemerintahan banget nih. Gitu. Saya dia influencer beli. Siap. Tapi beli izin, ini respon dikit aja sebelum kita masuk ke segmentasi baca haters MBG. Nah, sebelum baca situ, aku minta dikit aja beli pandangan beli pada dua hal ini karena ini agak mengganjal di saya terutama. Satu, tentang SPPG yang dikuasai hanya oleh oknum instansi tertentu, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada akhirnya dengan adanya kejadian banyak kemarin apalagi Bapak Presiden memberikan penganugerahan kepada kepala PGN itu kan rame lagi pada akhirnya. Dan ketika
ada kasus keracunan, beliau inilah yang menjadi aktor yang paling pertama kena gitu. Ya wajar orang jurusannya tentang ilmu serangga disuruh ngurus makanan bergizi gratis. Nah, benar. saya yakin beli udah pasti sering dengar ini. Ya. Respon beli gimana akan dua hal itu, beli? Yang pertama gini, ketika suatu organisasi membuka lowongan, contoh di Microsoft misalnya kita bilang, atau di Google atau whatever lah namanya, dia buka lowongan, dia tidak membeda-bedakan, silahkan daftar. Turns out yang paling banyak orang India. Oke. Apakah kita mau kutuki orang Indianya? Ah. Kita mau kutuki nggak orang Indianya, atau kita kutuki Microsoft dan Google-nya, atau Facebook-nya? Benar. Kenapa? Ya karena ya kita buka, kita tidak ada membeda-bedakan, tapi sesuai SOP, sesuai guidance, sesuai rujukan. Kita sudah melakukan survei kan, yang penting itu yang dijalankan. Iya. GCG-nya jalan tidak? Benar. Kalau GCG-nya jalan, ternyata hasilnya demikian, mau bagaimana? Ya. Sementara Nggak bisa. bangun SPPG itu tidak murah. Bangun SPPG itu 1M mungkin, 1,5 M mungkin, Ya. gitu loh. Dan orang kan pikir mereka dapat proyek, mereka kan bangun itu keluar duit, Ada biayanya gitu. ada biayanya, Benar. gitu loh. Bahkan saya lihat kok banyak juga yang urunan, Ya. area apa semua di sini. Oh, demi urunan. buat satu dapur itu. Demi buat satu dapur, Oke. anak-anak mudanya pada urunan dapat, terus dia daftar. Banyak juga yang kayak gitu kan, tapi yang kayak gitu kan again tidak mau dilihat. Dilihat, yang benar. dilihat yang itu aja gitu. Buruknya aja. Betul. Jadi tolong jangan kita kutuki hasilnya, tapi kita lihat kembali prosesnya. Kalau memang ternyata prosesnya sudah benar, GCG-nya rapi, turns out hasilnya seperti itu, kan nggak mungkin kita kutuki. Benar, gitu benar. loh. Kalau gitu kita kutuki aja semua ras yang paling banyak di salah satu organisasi, kita kutuki itu. Gitu loh. Tapi emang kayak Ya gitu. benar, logiknya Ya, benar begitu. Itu yang pertama, beli. Yang kedua, beli. Nah. Yang kedua tuh tentang jurusan kepala BGN tuh yang selalu disangkut pautkan. Ya wajar aja banyak yang keracunan orang jurusan ngurus BGN ini jurusannya ilmu serangga. Itu gimana menurut beliau? Aturan mah Pak Habibie mah nggak usah jadi presiden ya. Ngapain orang engineer pesawat suruh jadi presiden? Ngerti apa dia? Oh iya iya. Hah? Ngapain jadi presiden? Kan engineer pesawat. Kenapa jadi apa namanya presiden? Itu sih segampang itu. Harusnya Pak Bahlil nggak usah jadi menteri, orang mantan Iya. tukang angkot, ngapain jadi Supir ya. Supir. Benar. Harusnya Bapak siapa lagi tuh Konglo yang latar belakangnya cuman supir apa pedagang ya, nggak punya latar belakang apapun tapi jadi apa namanya mimpin organisasi atau perusahaan sebesar itu gitu. Siapa? Pada intinya Bukan latar belakangnya. latar belakang menurut saya tentu berpengaruh, sangat berpengaruh. Yang kedua ada faktor leadership dan manajerial. Oh, oke. Dan perlu diingat, beliau tidak sendirian. Beliau menahkodai ini tidak sendirian. Beliau punya tim. Ada tim ahli gizi di dalamnya. Jadi bukan hasil buah pikir dia sendiri gitu kan. Iya, di bagian itu ada dewan pakar. Isinya Orang-orang pakar pintar gizi. gitu. Nggak, tapi di meme tuh kan gara-gara dia ahli serangga, MBG-nya itu dia edit Pak. Isinya apa coba? Belalang gitu. Tapi Aku di kemarin- belalang malah dimakan. Nah, itu dia. Saya tuh kemarin saya bingung kalau jadi Pak Kepala ya. Di satu daerah tuh ada yang memang dia makan serangga, dia makan belalang. Iya benar. Waktu lagi RDP, ngasih contoh, beliau tuh ngasih contoh untuk diversifikasi pangan, dalam hal ini protein. Kalau memang di situ tidak makan ayam, makan yang digemari proteinnya serangga, ya udah nggak usah diganti, pakainya serangga aja itu. Langsung jadi bulan-bulanan. Headline berita pasti itu. Iya. Kasihan banget, padahal message-nya bukan itu. Iya, Cak, iya. digoreng. Iya. Saya bilang, Bapak diem salah, Bapak ngomong salah, Pak. Gitu. Jadi saya Tapi bingung. emang di satu daerah makannya Iya. belalang bagus. Di Oke, Bali siap. tuh peyek belalang enak banget, bro. Iya benar. Iya benar. kan? Benar. Nanti- Emang itu makanan lokal. Iya. Bahkan ada ini lagi kalau ada yang dari ini apa lebah gitu kan. Tapi emang kadang, tapi aku sumpah asbun kali Pak. Cuman kita kalau mau ngebela negara dibilang buzzer, tapi kalau kita sadarin Pak
rata-rata IQ kita tuh setara dengan nomor telepon kita, Pak. 02, Pak. Ini mau berapa, Pak? Oke, saya cukup puas lah dengan 2 respon dari Bli Dewa. Terakhir Bli, kita masuk nih ke segmentasi terakhir Bli di podcast kita. Respon netizen. Ya, kita lihat hater-hater dari MBG ini dan bagaimana Bli merespon Siap. itu. Oke. Singkat aja Bli ya. Ya. Nanti Anggi bacain ininya satu-satu nih hater-hater kita. Pemuda 20 tahun memiliki keuntungan 246 juta per hari. Hasil dari memiliki 41 dapur MBG. Gimana, Bli? Gimana Bli? Yang kita lihat kan hasil ya. Oke. Iya, Kita tidak bisa menilai prosesnya itu untuk bisa kayak gitu seperti apa. benar. Sekali lagi saya tekankan, kita jangan ngejudge hasilnya aja. Oke. Prosesnya seperti apa? Kenapa dia bisa kayak gitu? Nah, Dia ngebangun satu SPPG butuh 1 sampai 1,5 miliar. Oke. Kalau dia punya 40 SPPG, kebayang nggak berapa duit yang dia keluarin buat itu? Terus karena dia punya duit, dia bangun SPPG dibuat dia kasih makan ke masyarakat. Dia dikutuki karena itu. Ah, kamu ini kaya sih, jadi kamu kasih makan orang. Kok orang disalahin gitu? nah, tapi Jadi yang- bingung. Yang jadi beritanya gede itu adalah karena dia adalah anak DPR. Karena dia punya duit kan. Iya, nggak apa-apa. Kalau you bukan anak DPR, you punya duit, gimana? You bangun 40 SPPG, pemuda paruh baya ya kan? Oh, punya Disabilitas, wah itu prestasi malah ya Bli ya. Iya, malah jadi prestasi. Gitu loh. Oke, lanjut. Prosesnya dinilai, jangan cuma prosesnya. ujungnya aja gitu. Jangan sih. Oh, berarti siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Ya. Yang penting berhasil, Yang penting berhasil. berhasil. Apalagi kalau SPPG-nya bagus, tidak ada keracunan, anak-anaknya senang. Masa kita marahin, kok Ya. kita kutukin? Tolonglah teman-teman ya yang punya duit lebih invest ke aku. Tolong gitu. Biar jadi Dua prestasi. aja, tolong nih. Saya 2028 dipaksa nikah loh. Lanjut Gi. Tolong. Hater kedua Gi. Hater kedua ada nih. Ini sih karena aku berasal dari daerah ya, Bli. Jadi rata-rata temanku tuh adalah mereka. Jadi ini tuh adalah gaji cuci piring ompreng 3 juta, tapi gaji honorer 300.000. Nah, seharusnya pendidikan itu adalah tonggak pertamanya adalah guru. Kenapa yang digaji mahal itu adalah tukang cuci piring? Yang ngegaji SPPG itu siapa? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pusat. Pusat. Yang ngegaji itu dia guru honorer siapa? Daerah. Pemerintah daerah atau pusat? Daerah. Daerah. Kenapa ngototnya ke pemerintah pusat bukan ke pemerintah daerah? Cuman di Indonesia, you orang ribut sama tukang parkir, ribut di sosmed, yang di tag presiden itu cuman di Indonesia. Kalau nih, you punya masalah sama tukang parkir, you punya masalah sama sampah di Bali, yang di tag sampai presiden. Iya benar. Presiden sampai ngomong kan Bli, baru tuh bersih-bersih Bali. Cuma di Indonesia. Kayaknya Pak Prabowo tuh notifnya jebol ya. 100. Jadi nge-addressing masalahnya kurang tepat. Harusnya di-address ke, oh iya ya, ternyata ini bukan ke pemerintah pusat, harusnya di-address ke pemerintah daerah. Oke. Marahnya jangan sama pemerintah pusat, sama pemerintah daerah. Benar. Gitu dong. Kan mereka tidak tahu. Salah tempat. Salah tempat, marah aja dulu gitu kan. Itu komen saya tuh. Oke, terakhir Gi, Ini terakhir. terakhir, Bli. Nih, Ini pamungkas terakhir. nih harusnya nih, pamungkas. Terakhir. Ini kan bulan Ramadan dan Indonesia itu kan mayoritas adalah umat Muslim. Bli. Nah, tapi MBG itu nggak diberhentikan. Nah, sampai orang-orang ngegantikan MBG itu bukan makan bergizi gratis, tapi mokel bersama gratis. Nah, ini gimana, Bli? Waduh, ini yang jawab bukan agama yang puasa lagi nih. Tapi Gimana, Bli? Oke, Nah, nggak, ini bukan kita, ini Iya, orang. orang ya Kita kita. nggak percaya ini kalian sumpah jangan salahin aku. Nah, iya, Amin kan iya. udah cacat masuk penjara. Ya. kan dibagikan untuk buka puasa. Oh. Kartu mokel gitu. Untuk buka puasa, mokel pas buka Pas maksudnya. buka. Kan itu salah kah kita kasih apa Buka puasa gitu ya. buat mereka takjil nanti. Nggak Salah salah. juga, nggak salah kan? Ya. Gitu loh. Kan kita kasihnya buat buka puasa, makanya menunya keringan, tidak menu yang Basah. Oh, oke. Gitu. Jadi Kak, nggak ada basi ya. kurma, ada susu UHT, ada roti, ada Ya. buah itu buat mereka nanti mokel bersama di rumah. Di rumah Oke. gitu. Gitu. Nggak sampai ada komen gini. Boleh nggak 400 itu kalikan aja
Jadi kan 450.000 kan. Uangkan aja napa biar ada beli baju raya. Aku sumpah beli. Nih, aku beli berantem sama pacarku tuh cuman gara-gara aku tuh suka scroll IG dan TikTok kan. Nah, menurut dia kan gini, orang yang suka scroll itu kan otaknya mengecil. Nah, tapi sebenarnya aku bukan scrollnya beli, tapi baca komentar aneh-aneh kayak gitu. Aneh ya benar-benar. Oke, thank Tapi you. you harus lihat setiap kali ada komen ya. Itu saya selalu lihat bukan isi komen, saya lihat dulu. Saya masuk, ini akun apa? Kalau nggak jelas nggak tak lihat. Ini akun apa? Ini nggak jelas. Iya, tapi emang lucu-lucu kan Ya, komentar. memang lucu ya, kita nikmati aja lah hater-hater itu yang penting. Tapi saya kayak gini bukan bener-bener tetap BGN atau MBG tetap perlu teman-teman kritik, Kritik, iya, betul. Teman-teman apa namanya kasih masukan buat apa biar programnya terus improve. Oke. Gitu loh. Dan saya rasa pemerintah pun sangat senang bahkan membuka hotline gitu-gitu. Kalau saya sih senang ya dapat temuan-temuan yang apa namanya bersifat apalagi bagus kritiknya itu. Kita kadang bahkan bisa langsung wah ini bagus nih. Ayo deh kita coba kita datengin apa masalahnya. Benar. Nggak menutup itu kok, cuman caranya lah gitu loh. You mau didengar, tapi dari awal udah maki-maki, orang malas juga ngedengerin gitu. Oke. Malah terakhir saya dengar ada orang, maksudnya orang tua yang mengkritik terus ya ibaratnya didiskriminasi, malah dimarah ya beliau sama BGN ya, SPPG-nya itu ya kalau nggak salah ya. Betul, SPPG-nya malah ditegur. dimarah. Kenapa diituin gitu, orang Benar, kasih benar. kritik kok gitu. Ya. Oke, terakhir nih Bli. Apa harapannya untuk MBG dan kalau ada kesan dan pesan untuk MBG boleh disampaikan. Nah, terakhir nih. Terakhir. harapan. Saya sih berharap MBG bisa jadi backbone Oke. perekonomian Indonesia, terutama untuk yang Amin. menengah ke bawah. Oke. Gitu loh. Kalau teman-teman yang memang well educated, terus juga kerja kantoran itu dapat akses ke perusahaan-perusahaan besar, tapi kita juga pikirin ke teman-teman yang memang menopangkan hidupnya tuh dari MBG. MBG, Gitu benar. loh. Saya berharap program ini bisa cepat rata ke seluruh pelosok Indonesia, hadir ke anak orang kaya, anak orang miskin, semua daerah Indonesia. Merata. Nah, personal yang kedua, saya berharap di MBG di Bali bisa lah beguling, bro. Oh iya. Bisa lah babi lawar guling. lah. Iya ya, bisa lah. Iya, Lokalnya dapat lawar, ya. babi guling itu enak. Waduh. Tuh. Ini Iya benar. saya setiap kali pulang ke Bali itu ditanya, MBG boleh gak lawar? Boleh gak babi guling? Kita kan diversifikasi pangan nih. Iya gitu. benar. Saya berharap suatu saat kita dapat temuan lah cara bagaimana MBG atau BGN bisa dipola sedemikian rupa agar yang memang makanan pokok daerah tersebut proteinnya non halal tetap bisa dinikmati oleh teman-teman yang memang dari daerah situ gitu. Benar. Jadi tidak dipaksakan untuk makan yang wajib halal seperti itu. Nantilah coba saya yakin kedepannya bisa restoran aja bisa bedain kok halal sama haram mana segala macam. Tahu kenapa Bli nggak bisa gitu? Karena untuk menyama omprengnya capek. Oke. Ya, saya Arya Aditya dan Bli Dewa. Terima kasih udah hadir di Produk Terima kasih Bli, sehat selalu. Semua Bli Dewa. Oke, siap.